dari hamba Allah, bagaimana cara menanamkan cinta Nabi kepada istri dan anak, katanya Habib. Karena berkaitan anak, jadi kami sambung lagi kepada antum ya Habib. Kepada Habib Hasan atau kepada Habib Ali. Baik, nanti apa namanya bisa disempurnakan dan ditambahkan oleh Habib Hasan. Naam. Ada satu subjek, satu mata pelajaran yang perlu untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Namanya subjek itu atau nama mata pelajaran itu pelajaran cinta Nabi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Allimu awladakum thalatha khisal, hubbu nabiyyikum, hubbu ahli baitihi, wa tilawatul Qur'an." Ajarkan kepada anak-anak kamu 3 hal. Yang pertama, cinta Nabi. Yang kedua, cinta keluarga Nabi. Yang ketiga, mengajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim. Bagaimanakah mengajarkan anak-anak supaya cinta Nabi? Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk kita meraih cinta, mesti kita kenal dulu. Untuk kita kenal, ya kita kena belajar sirahnya. Kita kaji akhlaknya. Kita hayati perbuatannya. Dan kita tiru nilai-nilai murninya. Dalam kata-kata yang masyhur dikatakan oleh para sahabat, katanya, kunna nu'allimu maghazi rasulina, kunna nu'allimu abna'ana sirata nabiyina kama nu'allimuhum suratan minal Qur'an. Kami mengajarkan anak-anak kami tentang sirah Nabi kami seperti kami ajarkan kepada mereka Al-Quran. Perumpamaan itu cukup tinggi. Diberikan perumpamaan oleh para sahabat dalam pendidikan anak. Ya, anak perlu diajarkan sholat, perlu diberitahukan bacaan-bacaan dalam sholat. Tapi ada subjek namanya subjek sirah Nabi yang perlu kita handle di rumah untuk kita ajarkan anak-anak supaya apa yang kita ceritakan tentang Nabi kepada anak itu akan membangun kepribadian, syakhsiyah anak, identitas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tidak dinafikan dan perlu kita akui bersama bahwa peranan media di dalam menyediakan film-film atau drama-drama, acara-acara kanak-kanak yang banyak daripada acara-acara itu lebih kepada khayal, mau jadi hero, mau jadi Superman, mau jadi Iron Man, mau jadi banyak man lah sekarang ini dah, macam-macam istilah yang digunakan untuk menunjukkan kepahlawanan tapi dalam bentuk khayal. Dalam bentuk yang tidak wujud, yang kekhawatirannya anak itu akan jadi ganas dengan tindakan-tindakan seperti itu. Dalam hal ini, kita kalau tengok dan kita kaji berapa kejadian-kejadian anak-anak yang karena meniru Superman, dia lompat daripada tingkat tinggi dengan pakaian Superman sampai itu membawa kebinasaan atau mati. Ini kita melihat bagaimana pengaruh televisi atau media sosial yang mempengaruhi kepada pertumbuhan anak itu. Kalau anak boleh terpengaruh menjadi Superman, Iron Man, kenapa tak boleh jadi seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abdul Muttalib, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan mengenali sirah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah, yang ditekankan oleh para sahabat kepada anak-anak mereka, mengajarkan kepada mereka sirah Nabi Muhammad SAW, sehingga diberikan perumpamaan, kami ini mengajar anak-anak kami sirah seperti mengajar Quran. Yakni betapa pentingnya Quran itu, macam itu juga pentingnya sirah Nabi. Kalau kita belajar Quran secara tekstual, untuk kita baca makhraj hurufnya betul, tajwidnya betul, bacaan sambungan huruf dengan hurufnya mesti betul. Lebih daripada itu kita memahaminya dengan betul, penghayatannya dengan betul, perasaannya ketika membaca Al-Quran
tadabburnya. Seperti itu juga mereka ajarkan kepada anak-anak sirah Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak makan kecuali ingat macam mana Nabi makan, berjalan ingat Nabi macam mana berjalan, duduk, baring, berbicara, dan seterusnya. Sehingga anak-anak mereka terdidik cinta kepada Nabi karena dikenalkan kepada mereka sifat-sifat yang mulia pada Nabi SAW. Wal insan, yakni manusia ini secara sifat semula jadinya yuhibbul jamal, suka kepada hal-hal yang indah. Dan bila diceritakan tentang baginda Rasulullah, mana ada yang tidak indah pada cerita atau sirah Nabi Muhammad SAW. Saya berikan satu contoh dalam sejarah sirah baginda Rasulullah. Ada dua orang saudara, masih remaja. Cukup syarat untuk ikut berperang bersama dengan baginda Rasulullah. Yang satu namanya Mu'ad, yang satu lagi namanya Mu'awidh. Dalam peperangan Badar ini. Mu'ad dan Mu'awidh ini berdiri di sampingnya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ada di tengah. Mu'ad di sebelah kanan, Mu'awidh di sebelah kiri. Kata Abdurrahman bin Auf dalam hati, aduh, kalau kanan kiri ini orang yang besar sedikit, mungkin aku lebih merasa aman. Karena dua sebelah kanan kiri ini masih remaja, terpaksa saya yang jaga mereka berdua. Dalam hati berbicara begitu. Tak lama Mu'ad panggil, Bapak, ya, tahukah siapa di antara mereka itu musuh yang ada di sana yang namanya Abu Jahal? Katanya, kenapa kamu tanya tentang Abu Jahal? Jangan kuat-kuat kamu sebut nama, jangan keras-keras. Nanti ya saudara saya dengar dulu dan tahu yang mana Abu Jahal, dia pergi dulu sebelum saya. Karena hari ini saya akan cari dia. Apa sebabnya? Sebab dia selalu menyakiti Rasulullah dan mengganggu Rasulullah. Mu'ad mengatakan demikian kepada Abdurrahman bin Auf. Tak lama juga Mu'awidh mengatakan hal yang sama. Kata Abdurrahman bin Auf, saya adalah orang yang paling aman. Sebab dua orang ini yang dicari orang yang paling kuat, musuh yang paling kuat. Ini Abu Jahal, badannya besar. Dan tidak mudah orang berlawan dengan Abu Jahal. Ini budak remaja, anak-anak remaja mau melawan kepada Abu Jahal. Kata Abdurrahman, saya adalah orang yang paling aman karena dijaga oleh dua orang yang mencari musuh yang paling kuat. Kata Abdurrahman, ketika perang mulai terjadi dan nampak Abu Jahal, kata Abdurrahman, hadza jaddukuma, dan ini orang yang kamu cari. Kedua-duanya itu meluncur pergi ke Abu Jahal, umpama seekor harimau yang sedang memangsa kepada mangsanya. Satu daripada kanan, satu daripada kiri, jatuh Abu Jahal daripada kudanya. Kedua-dua anak tadi datang kepada Rasulullah. Subhanallah, setelah kasih jatuh Abu Jahal, dia pergi ke jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya yang berhasil membunuh kepada Abu Jahal. Mu'awidh mengatakan, bukan ya Rasulullah, saya yang berhasil. Katanya Nabi, Ariyani sayfaikuma. Kalau tunjukkan pada aku kedua pedang kamu, ditunjukkan ada kesan darah daripada keduanya. Katanya Nabi, kamu sudah berhasil untuk membunuh kepada Abu Jahal. Apa yang menarik di sini adalah, siapa yang mendidik dua orang itu untuk punya perasaan mau membela kepada Nabi? Dia tak kenal pun sama Abu Jahal itu. Dan apa yang menyebabkan mereka setelah berhasil menjatuhkan Abu Jahal pergi kepada Nabi untuk memberitahu, kalau bukan ingin menggembirakan kepada orang yang disayang oleh anak-anak tersebut. Anak-anak ini tentunya terdidik daripada orang tua yang mengajarkan, menanamkan dalam hatinya perasaan cinta, ta'zim, pembelaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita mesti membangun identitas anak, membangun syakhsiyah, kepribadian anak dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Anak akan tumbuh dewasa dengan menjiwai dengan jiwa Rasulullah SAW, akhlaknya, dan juga akan menjadi idola, menjadi imam, menjadi ikon kepada anak-anak kita. Junjungan Nabi Muhammad SAW. Hadza wallahu a'lam. Habib Hasan, boleh sempurnakan. Insyaallah. Udah sempurna Habib. Berarti mungkin perlu adanya tim pembuat film anak-anak yang berbau cinta kepada Nabi SAW.
Nah, Ustaz, Masya Allah ya. Memang sangat perlu untuk menanamkan anak itu cerita. Kan gak mungkin Ustaz, anak ini bisa pinter atau bisa mengerti tentang cerita Nabi Yuna Muhammad kalau tidak bisa melihat atau menonton daripada film-film Ustaz. Salah satu cara yang tadi yang sebutkan Habib Ali, menceritakan sirah Nabi kepada mereka. Karena sementara untuk film-film ke sana masih sulit kita dapatkan, yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Cerita-cerita seperti sahabat tadi, menceritakan tentang Nabi kepada mereka, sirah Nabi, peperangan Nabi, seperti mereka mengajarkan Al-Quran, mengajarkan surat Al-Fatihah, artinya ada perhatian khusus kepada sirah Nabi kepada anak. Ini dari penjelasan beliau menunjukkan bahwa sahabat itu ada perhatian khusus mengajarkan sirah Nabi, mengenalkan Nabi kepada anak. Lalu sekarang untuk itu banyak buku-buku mengenai tentang Nabi banyak. Nah, itu kesempatan orang tua untuk membacanya. Kalau nggak bisa dia bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Yang Malaysia juga ada bahasa Malaysia. Artinya kalau ada kemauan, Allah sudah memudahkan untuk jalan. Nah, Ustaz, subhanallah. Mungkin ada rahasia apa Habib Ali? Nabi menaruh posisi hubbi nabiyukum adibu auladakum thalatha hisal tadi yang antum hadis. Cinta kepada Nabi ditaruh di posisi pertama. Kemudian hubbi ahli baiti wa tilawatil Quran. Akan baca Quran ditaruh di posisi ketiga sama Nabi. Setelah cinta Nabi, cinta keluarga, baru membaca Quran. Akan ada hikmah di situ. Allahu alam, dia kembali ke cara memahami Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang tertulis itu adalah Al-Quran yang kita baca, dan Al-Quran yang bergerak itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk memahami Al-Quran, praktikalnya atau prakteknya itu ada kepada syakhsiyah baginda Rasulullah. Mengambil ilmu secara praktikal, melihat lebih tajam kesannya daripada ilmu yang diambil secara bacaan. Oleh sebab itu didahulukan kecintaan kepada baginda Rasulullah karena pintu kepada Al-Quran itu sendiri. Kita tak akan kenal Quran tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran yang berjalan di atas muka bumi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.